Di Indonesia, ada masa ketika satu nama melekat pada harapan transformasi digital bangsa. Nadiem Anwar Makarim bukan sekadar pendiri startup, namun ia juga menjadi simbol generasi pengusaha muda yang mampu membangun perusahaan teknologi bernilai miliaran dolar. Bermula pada 2010 sebagai layanan panggilan untuk ojek di Jakarta, Nadiem mengembangkan Gojek menjadi sebuah aplikasi super yang berdampak luas pada cara banyak orang Indonesia bergerak, memesan makanan, dan bahkan melakukan transaksi digital. Nama Nadiem makin jadi legenda ketika Gojek berhasil jadi startup unicorn pertama di Indonesia, menjadikannya salah satu perusahaan rintisan paling bernilai di Asia Tenggara. Prestasi luar biasa itu membawanya ke puncak kekuasaan dan bertransformasi dari yang awalnya seorang pengusaha menjadi seorang birokrat. Berkat kecakapannya, Nadiem diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dari sini, ia dipercaya untuk memimpin transformasi sistem pendidikan Indonesia. Hari ini, pria yang dulu sering disebut Steve Jobs Indonesia itu duduk sebagai tersangka dalam kasus korupsi, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pengadaan laptop Chromebook senilai 1,98 triliun. Nadiem mengalami kejatuhan spektakuler yang mengguncang dunia startup dan pemerintahan di Indonesia. Ini kisah tentang bagaimana seorang visioner teknologi bangkit dari keistimewaan, meraih sukses besar, lalu terjerat skandal yang mungkin akan mengubah segalanya. Untuk memahami kejatuhan Nadiem Makarim, kita harus kembali ke awal kehidupannya yang jauh berbeda dari banyak pengusaha di Indonesia. Nadiem lahir pada 4 Juli 1984 di Singapura, dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Kisahnya bukan tentang seorang pengusaha yang secara heroik bangkit dari kemiskinan, tapi lebih tentang privilege sejak lahir. Ayahnya, Nono Anwar Makarim, adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka dengan keturunan Minangkabau dan Arab. Sedangkan ibunya, Atika Al-Gadri, asal Pasuruan, bekerja di bidang non-profit serta aktif sebagai penulis lepas. Sejak kecil, Nadiem dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang nyaman secara sosial dan memiliki akses pendidikan internasional. Ia bersekolah di tingkat atas di United World College of Southeast Asia, Singapura. Masa kecil Nadiem mencerminkan latar belakang keluarga elit. Ia memulai pendidikan dasar dan menengah pertama di Indonesia, kemudian menyelesaikan SMA di United World College of Southeast Asia, Singapura. Setelah itu, Nadiem melanjut ke Brown University di Amerika Serikat dan meraih gelar sarjana hubungan internasional. Selama kuliah, ia juga pernah mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics. Titik puncak dari keistimewaan pendidikannya adalah ketika dia meraih MBA di Harvard Business School pada 2009 sampai 2011. Di situ kehidupan masa depannya mulai terbentuk. Di Harvard, Nadiem membangun jaringan bergengsi, bertemu dengan para rekan sekelas dari berbagai negara, dan berada dalam komunitas yang sama dengan Anthony Tan, co-founder Grab. Jaringan global elit ini telah menjadi fondasi penting bagi kerajaan bisnis dan visi teknologinya. Setelah menyelesaikan MBA di Harvard, Nadiem kembali ke Asia dan meniti karier sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company selama 3 tahun. Namun, gairah wirausahanya terlalu besar untuk sekadar mengikuti jalur korporasi. Pada periode ini pula, ia menggagas Young Leaders for Indonesia, sebuah program non-profit yang merancang modul kepemimpinan bagi mahasiswa terbaik di berbagai universitas. Inisiatif ini menjadi penanda awal bahwa Nadiem bukan hanya mengejar keuntungan bisnis, tetapi juga punya ambisi membentuk generasi pemimpin muda di Indonesia. Tapi visi sejati Nadiem mulai terwujud pada 2010 ketika ia mendirikan Gojek, startup pertama Indonesia yang berhasil meraih status unicorn. Bermula dari sebuah pusat panggilan kecil dengan hanya sekitar 20 driver ojek, Nadiem perlahan membangun sebuah kekuatan digital yang mengubah lanskap transportasi, pengantaran, dan pembayaran di Indonesia.
Strategi Nadiem terbukti brilian dalam membaca karakter pasar Indonesia. Ketika dunia masih memisahkan antara e-commerce dan layanan transportasi daring, ia justru melihat peluang membangun ekosistem digital terpadu. Gojek pun berevolusi dari sekadar aplikasi pemesanan ojek menjadi sebuah super app yang menyediakan beragam layanan, mulai dari transportasi, pesan antar makanan, logistik, hingga pembayaran digital. Hingga kini, layanan-layanan ini telah melekat erat dalam kehidupan sehari-hari jutaan masyarakat Indonesia. Kesuksesan Gojek sungguh spektakuler. Perusahaan yang bermula dari sebuah inisiatif kecil kini telah berkembang menjadi salah satu unicorn paling bernilai di Asia Tenggara. Valuasi Gojek dan kemudian entitas gabungannya, Goto, melonjak ke angka puluhan miliar dolar, menjadikan Nadiem salah satu entrepreneur muda terkemuka dan termasuk di antara mereka yang paling kaya di Indonesia. Prestasi ini membuatnya diakui secara internasional sebagai visioner teknologi. Kesuksesan luar biasa Nadiem juga menarik perhatian pemerintah. Pada tahun 2019, ia menjadi pengusaha teknologi pertama yang diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Indonesia Maju. Saat diambil sumpah jabatan, Nadiem Makarim menyebut tugas itu sebagai suatu amanah moral yang harus dijalankan untuk memajukan pendidikan di seluruh Indonesia. Keputusan Nadiem untuk meninggalkan posisinya di Gojek demi mengabdi sebagai menteri sempat mengejutkan banyak pihak. Di saat perusahaannya berada di puncak kejayaan, ia memilih jalur pengabdian kepada negara. Bagi sebagian kalangan, langkah ini menjadi simbol bahwa generasi muda Indonesia siap tampil di panggung kepemimpinan nasional. Nadiem pun dipandang sebagai representasi harapan bahwa inovasi dan teknologi dapat menjadi motor perubahan bagi Indonesia. Sebagai menteri, Nadiem membawa semangat disrupsi yang sama seperti ketika membangun Gojek. Ia meluncurkan program-program reformasi pendidikan yang ambisius dan kadang kontroversial. Kurikulum Merdeka menjadi salah satu pilar kebijakannya. Penghapusan ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional diganti dengan asesmen kompetensi dan survei karakter, serta dorongan untuk digitalisasi pendidikan dan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berorientasi kompetensi. Namun di titik inilah benih masalah mulai tampak. Pendekatan ala startup yang biasa diterapkan Nadiem, bergerak cepat, bereksperimen, dan melakukan iterasi, ternyata tidak selalu sejalan dengan realitas birokrasi pemerintahan yang syarat aturan dan kepentingan. Sejumlah kebijakan yang ia gulirkan menuai kontroversi serta kritik dari berbagai kalangan, mulai dari guru, akademisi, hingga politisi. Di antara semua program ambisius Nadiem, terdapat satu proyek yang tampaknya akan menjadi penentu nasibnya selamanya. Proyek itu adalah digitalisasi pendidikan lewat pengadaan laptop Chromebook. Program ini berjalan dari sekitar tahun 2019 hingga 2022 atau 2023, melibatkan Kemendikbudristek dengan anggaran hampir 9,9 triliun rupiah. Proyek ini menjadi batu sandungan besar dalam karier politiknya, menjadi sorotan publik, penyelidikan hukum, dan akhirnya penetapan tersangka. Visi Nadiem sederhana, namun terdengar revolusioner. Menghadirkan akses teknologi ke ruang kelas jutaan siswa Indonesia melalui perangkat yang murah, ringan, dan mudah dikelola. Chromebook dipilih karena dianggap paling sesuai. Harganya relatif terjangkau dibanding laptop konvensional. Pengoperasiannya sederhana dan sudah terintegrasi dengan Google for Education, platform yang menjanjikan ekosistem pembelajaran digital terpadu. Namun dalam eksekusi proyek inilah masalah mulai muncul. Menurut penyelidik, Nadiem melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membahas program Google for Education dengan produk Chromebook, Chrome OS, dan Chrome Device Management (CDM). Serangkaian rapat daring digelar bersama pejabat-pejabat kunci seperti Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kepala Badan LDPP, serta staf khusus menteri.
Yang membuat situasi semakin rumit adalah fakta bahwa sejak tahun 2019 sudah dilakukan percobaan yang membuktikan Chromebook gagal dan dianggap tidak cocok untuk sekolah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. 3T. Infrastruktur internet yang belum memadai di daerah-daerah tersebut membuat Chromebook yang sangat bergantung pada koneksi internet menjadi tidak efektif. Meski sudah ada bukti kegagalan uji coba ini, Nadiem tetap memberikan perintah untuk melanjutkan penggunaan Chrome OS dalam program digitalisasi pendidikan. Keputusan ini akan menjadi dasar tuduhan penyalahgunaan wewenang yang kemudian diajukan jaksa. Pada Februari 2021, proyek Chromebook semakin menguat ketika Nadiem mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional DAK Fisik. Dalam lampiran peraturan tersebut, Chrome OS secara spesifik dicantumkan sebagai sistem operasi yang wajib digunakan. Keputusan ini menurut Kejaksaan Agung melanggar berbagai peraturan yang ada, termasuk Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis dan fisik Tahun Anggaran 2021 dan berbagai peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah lainnya. Yang paling krusial adalah fakta bahwa spesifikasi yang mensyaratkan Chrome OS secara tidak langsung memonopoli pengadaan untuk produk Google. Hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan pemerintah yang seharusnya memberikan kesempatan sama kepada semua penyedia. Akibat pengadaan Chromebook tersebut, negara ditaksir merugi 1,98 triliun rupiah. Jumlah itu masih menunggu penghitungan final dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Angka kerugian yang fantastis ini menunjukkan skala masalah yang dihadapi. Penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dimulai setelah berbagai pihak mempertanyakan efektivitas dan efisiensi program tersebut. Kejaksaan Agung, Kejagung, melakukan penyelidikan mendalam yang melibatkan pemeriksaan terhadap 120 saksi dan 4 ahli. Proses ini berlangsung sejak 2023 dan akhirnya mengarah pada penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai tersangka pada September 2025. Proses hukum terhadap Nadiem Makarim berlangsung bertahap. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem 2 kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Pemeriksaan pertama dilakukan pada 23 Juni 2025, diikuti dengan pemeriksaan kedua pada 15 Juli 2025. Penyidik Kejagung mendalami berbagai aspek, termasuk proses pengadaan dan keputusan teknis terkait pemilihan perangkat tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan yang komprehensif, Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Nadiem Anwar Makarim dengan inisial NAM sebagai tersangka. Keputusan ini diambil setelah jaksa yakin memiliki cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum. Nadiem disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Junto pasal 55 KUHP. Tuduhan ini mengimplikasikan bahwa Nadiem diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019 sampai 2024 untuk menentukan pihak tertentu dalam pengadaan perangkat teknologi informasi. Penetapan Nadiem sebagai tersangka mengguncang dunia startup Indonesia. Sosok yang pernah menjadi kebanggaan generasi muda Indonesia tiba-tiba harus menghadapi realitas hukum yang keras. Dia langsung ditahan di rutan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan setelah penetapan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Kasus Nadiem tidak berlalu begitu saja. Kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, melakukan pembelaan yang sangat vokal dan kontroversial. Dalam sebuah video yang viral, Hotman Paris bahkan menantang Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar sidang di istana. Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana,
kata Hotman Paris dengan penuh emosi. Hotman Paris mengklaim bisa membuktikan dalam 10 menit bahwa Nadiem tidak bersalah. Pertama, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. Kedua, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. Ketiga, tidak ada yang diperkaya. Respons Kejaksaan Agung terhadap tantangan Hotman Paris cukup diplomatis. Mereka menyatakan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan dan mengajak masyarakat untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Kasus Nadiem Makarim memiliki implikasi yang jauh melampaui satu individu. Ini adalah pukulan berat bagi ekosistem startup Indonesia yang selama ini membanggakan Nadiem sebagai success story terbesar mereka. GoTo Group, hasil merger Gojek dan Tokopedia, harus menghadapi pertanyaan tentang masa depan perusahaan. Untuk dunia pendidikan Indonesia, kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang program digitalisasi yang telah dimulai. Ribuan sekolah yang sudah menerima Chromebook harus menghadapi ketidakpastian tentang dukungan dan pemeliharaan perangkat tersebut. Yang paling penting, kasus ini menjadi pelajaran tentang tantangan transformasi sektor publik. Oleh tokoh dari dunia privat, pendekatan move fast and break things yang sukses di startup ternyata bisa menimbulkan masalah serius ketika diterapkan dalam birokrasi pemerintahan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal dari hukum, termasuk tokoh yang pernah diagung-agungkan sebagai pahlawan sekalipun. Hal ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen Indonesia terhadap pemberantasan korupsi di semua tingkatan. Nadiem Makarim meninggalkan warisan yang sangat kompleks bagi Indonesia. Di satu sisi, kontribusinya dalam membangun ekosistem digital Indonesia tidak bisa dipungkiri. Gojek telah mengubah cara hidup jutaan orang Indonesia dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan driver dan mitra. Program-program pendidikannya, meski kontroversial, juga membawa perubahan signifikan. Kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada guru dan sekolah. Penghapusan ujian nasional mengurangi beban siswa dan membuka ruang untuk penilaian yang lebih holistik. Namun di sisi lain, kasus korupsi Chromebook mencoreng semua prestasi tersebut. Kerugian negara senilai hampir 2 triliun rupiah adalah jumlah yang sangat besar untuk negara berkembang seperti Indonesia. Uang tersebut bisa digunakan untuk membangun ribuan sekolah, melatih puluhan ribu guru, atau memberikan beasiswa kepada ratusan ribu siswa miskin. Yang paling menyedihkan adalah bagaimana kasus ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital di sektor publik. Proyek digitalisasi pendidikan yang seharusnya menjadi kebanggaan berubah menjadi simbol korupsi dan penyalahgunaan wewenang.